Petani dan koperasi Pak, karena bertani dan berkoperasi itu keren. Semua semakin kenal dan yang belum berkoperasi maka berkoperasilah. Bangsa kita ini negara agraris ini lost regenerasi petaninya. Kalau untuk petani sih panggilan hati. Ini petani muda berbahaya ini. Ya Kang Habib, ini petani muda berbahaya. Dari dinas mengamanahkan untuk kita lanjut istiqomah dan serius untuk menjadi koperasi agribisnis yang menjadi bermanfaat untuk para anggota dan semuanya seperti itu. Sampurasun Nargi Jabar, ketemu lagi di podcast Ubar BT, Usaha Jabar berbagi tips. Berbagi tips usaha koperasi dan UMKM, podcastnya UPTD P3W Diskup Jabar. Bersama saya Edi Brokoli. Di podcast ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna bareng pelaku koperasi UMKM inspiratif dari penjuru Jawa Barat, ya. Dari yang mulai banget sampai yang sudah global. Dari kupas tuntas perjalanan bisnis dari titik nol, jatuh bangun sampai bangkit kembali. Podcast ini juga hadir untuk teman ngobrol kalian yang nyari semangat, tips, dan insight seputar dunia usaha dan koperasi. Dan juga ini bisa didengerin di Spotify. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika ini kalian anggap bermanfaat buat kalian, insya Allah ya. Ubar BT karena berbagi tips itu bukan cuma inspiratif, tapi juga bikin usaha kamu semakin hip. Dan narasumber kita kali ini datang dari cukup jauh, tapi masih Jawa Barat pastinya, dari Karawang Utara. Beliau adalah Kang Rifki Habibi, dipanggilnya Kang Habibi aja katanya, sebagai Ketua Dewan Pengurus Koperasi Petani Muda Kreatif Jawa Barat. Kalau salah nanti akan dikoreksi langsung sama yang bersangkutan. Selamat datang Kang Habibi. Selamat datang Pak Edi. Terima kasih sudah memenuhi undangan kita, karena kalau saya lihat profilnya banyak jadi narasumber di sana, di sini suatu kesempatan baik buat kita, kehormatan buat menerima Kang Habibi di sini, dan pasti bakal banyak yang di-share seputar koperasi dan juga agribisnis ya. Betul. Tadi berarti benar Ketua Dewan Pengurus Koperasi Petani Muda Kreatif Jawa Barat. Ketua Dewan Pengawas Pak. Ketua Dewan Pengawas. Betul. Ya, Ketua Dewan Pengawas Koperasi Petani Muda Kreatif Jawa Barat. Katanya ada panggilannya, Koperasi Petani Muda Kreatif. Panggilannya disingkat Kopi Darat Pak. Kopi Darat, Koperasi Petani Muda Kreatif Jawa Barat. Jadi kalau kita nongkrong Kopi Darat. Kopi Darat. Beliau ini sosok petani muda iya, penggerak koperasi juga, inovator di bidang pertanian kreatif dan berkelanjutan juga iya. Jadi lebih sukanya dipanggil petani, penggerak koperasi, atau inovator? Petani dan koperasi Pak, karena bertani dan berkoperasi itu keren. Bertani dan berkoperasi itu keren. Apa argumennya bahwa bertani dan berkoperasi itu keren? Sejauh ini kan di bawah ya, artinya implementasi kegiatan petani-petani ini kebanyakan masih pada sendiri-sendiri. Oke. Artinya sendiri-sendiri dalam hal penjualan ataupun budidaya dan sebagainya. Kalau berkoperasi kan antara petani yang satu dan petani lain saling sharing ilmu. Oke. Artinya klaster, misalkan petani cabai nanti kita kelompokkan ke petani cabai. Kalau petani anggur ke anggur. Jadi selain dia modalnya bersama dan juga sharing ilmu dan sharing market dan sebagainya, berkoperasi lah gitu. Berkoperasi lah. Yang paling cocok adalah koperasi untuk petani. Koperasi. Kenapa? Karena sesuai dengan kita Indonesia gotong royong Pak. Jadi koperasi dan juga untuk kemandirian awal para petani gitu. Jadi berkolaborasi dan koperasi. Kalau kita tanpa koperasi kan, jadi bentuk kolaborasi seperti apa kan belum jelas juga seperti itu. Apakah kemudian petani-petani yang tidak muda lagi nggak cocok untuk berkoperasi? Petani senior cocok. Tetap cocok. Petani junior cocok. Semua cocok Pak. Tergantung will or not will untuk berkooperasinya, seperti itu Pak. Berarti yang masih nggak punya willing untuk berkooperasi ini kenapa kebanyakan?
Ya mungkin belum tersentuh. Belum tersentuh. Ya, yang kita sebagai orang muda terus merangkul seperti itu. Terus merangkul, dan kita tidak bisa memaksakan semua orang, tapi setidaknya merangkul beberapa untuk membuktikan agar semuanya bisa bersama seperti itu. Oke. Langkah-langkah apa aja yang sudah dilakukan oleh Kang Habibie untuk merangkul orang-orang yang baru untuk mengenal bahwa bertani dan berkoperasi keren katanya tadi? Langkah pertama kita ini dari market oriented, Pak. Market oriented. Jadi kita bertani itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi misalnya kita bertani cabai sesuai dengan permintaan cabai, bertani melon sesuai permintaan melon. Artinya ketika kita sudah satu frekuensi per klaster yang ini kita rangkul, dan adanya kepastian pasar itu baru kita merangkul yang belum terangkul tadi. Artinya yang tadinya hanya bergantung pada satu tengkulak atau bahasa ini off taker gitu ya. Off taker. Jadi saat ini kalau berkooperasi kan jadi lebih pasti. Ada aturan mainnya, ada regulasinya. Kalau kita dengan tengkulak kan nggak ada aturan main. Artinya dia hargai kita harga berapapun kita nggak bisa ini juga karena dia yang beli seperti itu. Tapi kalau berkooperasi kan kita yang menentukan. Ingin ada keterbukaan antara pengurus dan anggota. Ini loh harga pasar sekian, koperasi beli sekian, marginnya buat pemberdayaan koperasi seperti itu. Ini langkah awalnya supaya semua semakin kenal, dan yang belum berkoperasi maka berkooperasilah. Ini petani muda berbahaya ini. Ya, Kang Habibie ini petani muda berbahaya. Oke, coba kita mulai dengan question listnya. Kalau dibacakan backgroundnya nih luar biasa ya, Kang Habibie ini. Biasa di luar, Pak. Apa? Biasa di luar. Oke, nah yang menginspirasi, kita mundur dulu sekarang. Tadi itu kepentingannya bagaimana berkooperasi itu, karena Kang Habibie yang mulai tadi bahwa bertani dan berkooperasi adalah sesuatu yang keren. Emang Kang Habibie ini backgroundnya dulu apa? Di pertanian atau di perkooperasian atau gimana? Saya background di hubungan internasional, Pak. Nah loh, anak saya hubungan internasional. Iya, diplomasi. Iya, HI memang. Tapi kenapa tiba-tiba nyemplung ke dunia pertanian dan perkooperasian? Karena kita perlu sadari bahwa teman-teman muda sebagai petani muda kita harus mempertahankan itu, harus bertani, karena jangan sampai bangsa kita negara agraris ini lost regenerasi petaninya. Karena ke depan bahwa komoditas pertanian adalah alat diplomasi. Karena nanti ketika orang butuh makan dan sebagainya, kita sadar ketika COVID 2020 kemarin ada beberapa negara yang menutup jalur ekspor mereka. Dan ada beberapa negara yang maksudnya kesusahan juga untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Karena jalur perdagangan. Nah, akhirnya ada korelasinya. Jadi minat bertani untuk korelasi dengan field study-nya seperti itu, tapi kalau untuk bertani sih panggilan hati. Panggilan hati. Pasti ada kejadian, momentum atau apa yang kan HI nih kan. Kalau misalnya sekolahnya dulu memang di apa ya, ekonomi masih lumayan deket lah ya ke koperasi ya, atau bahkan mungkin pertanian di IPB mungkin gitu. Ini kan HI nih, apa triggernya, apa yang men-trigger? Wah, ini saya harus tekunin nih pertanyaan. Triggernya karena penyangga tatanan negara Indonesia, kaum petani, kaum marhen. Jadi kita ingin ke depannya tuh di negara luar itu seperti Australia, Jepang, petani itu sangat dihargai dan bergengsi gitu. Betul. Mimpi ya ke depan kita di Jawa Barat ini petani setahun sekali bisa berforum, bisa pakai jas dan bergengsi dan berpenghasilan seperti itu. Jadi kita ingin mimpi ke depan lebih dihargai lah itu petani. Jadi memang tersentuh aja pengen membawa petani ke tingkat yang lebih baik lah kurang lebih. Betul. Apakah kita masih jauh ke sana atau? Untuk waktu masih jauh ketika kita belum niat bersama. Kalau niat bersama, insya Allah, apalagi dengan pemerintahan sekarang dari Pak Prabowo sama Pak Deddy Mulyadi sangat mendukung kooperasi, ya kita manfaatkan 5 tahun ini sebagai momen
pertanian dan perkoperasian untuk lebih muncul lagi. Yang jauh itu bisa dibikin lebih dekat berarti. Betul, jika bersama. Jika berkooperasi. Betul. Jika berkooperasi. Oke. Jadi memang panggilan aja ya untuk mengurusi petani ini ya. Dan tadi seru banget ketika HI bahwa pertanian ini juga sebagai apa diplomasi tadi? Dan terjun jadi petani juga, Bang. Terjun juga ya? Terjun jadi petani cabai. Saat ini petani cabai. Petani cabai rawit merah. Cabai rawit merah. Dan jadi HI-nya HI tetap kegiatan internasional tetap ada. Tetap. Karena beliau juga sudah dapat beberapa penghargaan diantaranya dan pernah menjadi narasumber, ada listnya di sini. Coba. Nah, pernah jadi narasumber podcast Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang Ambassador Agriculture 2024 Kementan Republik Indonesia, delegasi Indonesia untuk One Earth Summit 2025 di Hong Kong. Kemarin. Baru aja ya? Baru. Kemudian ICL PST Training on Sustainable Development Agriculture di Taiwan tahun lalu 2024. Kemudian juga pernah menjadi pembicara seminar nasional sosial ekonomi pertanian di UNPAD baru aja 2025. Wow. Luar biasa. Jadi urusan hubungan internasionalnya ditambahkan dengan menjadi petani. Betul. Dan itu keren. Keren. Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaan berarti. Selain memang ingin membawa petani menjadi keren dan berdasi dan seterusnya, beliau juga terjun sebagai petani juga, petani cabai rawit. Nah, oke. Nah, kemudian didirikanlah koperasi. Urutannya gimana berarti? Jadi petani dulu atau bikin koperasi dulu? Petani dulu, Pak. Jadi petani dulu. Jadi kita sebagai petani ya tadi sebelum Habibie mengajak orang lain, ya merasakan sendiri dulu. Betul. Dari tahun 2022 terjun ke dari udah satu pertanian sempat gagal, terus coba lagi dan 2022 dari periode 23 dan sampai ya bertani cabai rawit dan bahkan saat ini hilirisasi produknya. Hilirisasi produk pertanian cabai itu. Dan lalu sejarah dari Kopi Darat ini, Koperasi Petani Muda Kreatif Jawa Barat. Jadi nama Kopi Darat ini kita juga survei juga. Jadi keinginan para petani-petani muda ini namanya apa? Kita layangkan survei online dan 5 nama terpilih Kopi Darat ini dan kita ngerangkul teman-teman petani muda dari tahun 2004. Oke. Dilegalkan 2024 akhir ke notaris dan terbit di notaris Maret 2025 ini. Dan kita nih para alumni Petmil, Pak. Alumni dari program petani milenial pemerintahan sebelumnya. Jadi kita binaan provinsi juga. Jadi setelah pelatihan ini para petani-petani muda di beberapa dari kabupaten kota mau diapain gitu kan. Kita mengambil peluang sebelum se-Jawa Barat kita 5 kabupaten kita rangkul. Kabupaten Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, Subang, Purwakarta, jalur utara. Memang di situ kita lihat Purwakarta, Karawang dan Bekasi saja sudah hampir 4.000-an perusahaan. Hampir 20 kawasan. Itu 2 kabupaten, belum yang lain. Nah, sampai saat ini kan belum ada koperasi yang menaungi untuk berkolaborasi dengan mereka juga ke depan. Nah, kita melihat potensi itu juga seperti itu. Sendirian apa sama siapa waktu itu? Kemudian kita berawal dari diskusi. Dari ketua forum. Jadi kan alumni Petmil ini ada forum-forumnya berkabupaten. Habis ketua forum regenerasi petani. Sebelum regenerasi petani kan Petmil ya. Berganti regenerasi petani. Kami ketua Karawangnya bersama ketua Kota Bekasi dan beberapa diskusi. Ya udah kalau organisasi kan kita untuk usaha juga nggak ini kan, artinya kita bikin badan usaha bersama. Badan usaha bersama, dialog akhirnya lahirlah Koperasi Petani Muda Kreatif Jawa Barat ini gitu. Jadi historinya ya dari para petani-petani juga. Petani-petani juga ya. Betul. Dari petani untuk petani. Betul. Jadi bertani dulu, baru kemudian lahirlah koperasinya. Ya. Saat ini koperasinya sudah sebesar apa, Kang Habibie? Saat ini koperasinya kita untuk anggota masih sekitar 30-an. Tapi untuk proyeksi calon anggota yang hampir satu kabupatennya hampir 200 petani milenial.
Satu kabupaten. Iya, Kita bicara 5 rata-rata nih. lah, ya. Jadi kita setidaknya merangkul. Jadi kita ingin membentuk koperasi yang berkualitas gitu bang. Jadi nggak terlalu banyak anggota tapi nggak aktif. Tapi kita pengen sedikit aktif dulu nih bertahap. Ya. Ngereyeh gitu bahasanya. Jadi kualitas bukan Betul, kuantitas. kualitas yang kita kejar. Bagaimana kita berkooperasi tapi gaya-gaya kerja kita seperti korporasi. Oke. Profesionalisme, SOP ada, soal perekrutan pun kita untuk rekrutmen anggota kita pertama sosialisasi melalui online, kedua daftar online, terus kita interview, kita ingin mendalami bisnis mereka, lalu baru bergabung. Jadi nggak langsung tiba-tiba masuk gitu. Jadi Iya. ada SOP-nya. Ada kurasi lah. Ada kurasi Kurang seperti lebih itu. seperti itu ya. Nah kalau PT Inovasi Niaga Tani Nusantara ini apa? Kalau ini badan usaha sendiri. Milik. Betul. Oke. Jadi kita bergerak di bidang perdagangan hasil pertanian, terus juga pengolahan hasil cabai jadi sambal dan produk turunan lainnya seperti itu. Dan juga kita dari PT ini kita juga punya lembaga pelatihan kerja LPK di bidang pertanian, namanya Petani Mengajar. Petani Petani mengajar. Mengajar. Jadi kita LPK Agribisnis pertama di Kerawang, diizinkan di Snaker. Kan agak ini juga ya bang, LPK kan didirikan buat masuk kerja ke PT, tapi kita pertanian bidangnya. Nah di Snaker situ agak unik deh, mengamanahkan ya udah lanjut karena petani kita butuh peningkatan kompetensi seperti itu. Jadi instrukturnya teman-teman kita yang sudah punya usaha seperti dari praktisi melon, ikan lele dan juga beberapa komunitas lain jadi instruktur. Oke. Jadi kita ada vokasinya juga jalan. Lokasinya juga jalan. Oke. Itu jadi perusahaan di mana sekarang Kang Habibie bekerja. Betul. Kemudian nama koperasinya tadi koperasi Kopi Darat. Kopi Darat. Koperasi Petani Muda. Petani Muda Kreatif Jawa Barat. Kreatif Jawa Barat. Saat ini anggotanya baru 30 tapi potensial calon anggotanya ribu mungkin ya. Betul. Dan pengurus pun rata-rata ya sudah punya usaha di pertaniannya. Seperti itu. Pengurus koperasinya saat ini punya Ketua usaha. kooperasinya ya pemain partai beras juga, beras besar. Heeh. Perdagangan beras. Terus juga ya sekretarisnya ya madu, produk kehutanan. Oke. Bendaharanya juga punya kolam ikan lele dan juga pengolahan. Jadi sudah macam-macam, sudah punya usaha masing-masing. Oke. Nah, peran Dinas Koperasi Diskup Jawa Barat untuk koperasi yang sekarang Kang Habibie jadi ketua dewan pengawasnya, apa aja yang bisa diceritakan? Ya, untuk Diskup Jawa Barat luar biasa sekali responnya kepada kami setelah legalitas terbentuk. Sebelum legalitas terbentuk tahun 2024 itu kita konsultasi dengan Diskup. Ya. Pak, kita ingin merangkul para petani muda dan bla 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 bla. Direspon baik, ya silahkan gini-gini ke notaris. Setelah kita ke notaris sudah terbit, kita konsultasi lagi gimana daftar ini. Terus juga kemarin 2 minggu yang lalu kita zoom bareng dengan kepala bidang Pak Kabid dan beberapa jajaran, hampir semua jajaran diundang dan berdiskusi dengan Kopi Darat. Nah itu sangat luar biasa bahwa sambutan dari dinas mengamanahkan untuk kita lanjut istiqomah dan serius untuk menjadi koperasi agribisnis yang menjadi bermanfaat untuk para anggota dan semuanya seperti itu. Iya. Jadi sampai sekarang masih terjalin komunikasi itu dan Masih karena ya? kan orang tua kita di orang tua ya. Orang Jadi, tua kita. nah, agribisnis unikkah di lingkungan Diskup Jawa Barat saat ini? Atau sebetulnya sudah banyak juga yang menggeluti agribisnis? Sebenarnya sudah menggeluti banyak. Dalam bentuk koperasi? Banyak. Banyak. Hanya saja kan mungkin ya walaupun statusnya koperasi provinsi misalnya, tapi kan untuk jalan bisnisnya hanya satu kabupaten. Oke. Gitu kan. Ya. Tapi kalau kita ini memang variatif, alumni dari pelatihan di provinsi ya di beberapa kabupaten. Kita ingin adanya sharing market, misalnya produk Kerawang bisa ke Purwakarta, Ya. Purwakarta bisa ke Kerawang, produk Bekasi bisa ke Kerawang. Jadi kita sharing market dan memaksimalkan potensi market di wilayah kita dan juga apa yang bisa kita kolaborasikan antara pengusaha tani muda ini seperti itu, Pak. Oke.
promising? Apakah bisnis agribisnis ini menjanjikan? Agribisnis ini ya sangat menjanjikan. Jangan sampai agribisnis kita dikuasai oleh luar, sedangkan kita terlena dengan hal yang lain. Ya ayolah para petani muda mulai terjun dan kolaborasi usaha tani agar bisa maksimalkan potensinya gitu. Jadi memang tantangannya sangat luar biasa juga, walaupun potensi besar, tantangannya juga mengarah ke sana lumayan juga, Bang. Yang paling berat apa tantangannya? Merangkul dan menyentuh mindset sih, karena Nah, ini mindset penting nih. iya, mindset. Betul. Betul. Yang sekarang terjadi di masyarakat, mindsetnya apa Kang Wibi? Bahwa kebanyakan bertani atau agribisnis ini dikiranya apa gitu? Generasi muda kita masih melirik hal-hal yang instan. Oke. Misalkan ya kerja di pabrik dan sebagainya. Influencer sekarang Betul, jadi video kreator dan sebagainya. Tapi kalau video creator influencer masih alhamdulillah, Bang. Masih oke. Yang kita kan tidak memaksakan anak muda untuk bertani. Iya. Jadi kita bagi dua nih, ada hulu, ada hilir. Oke. Nah kalau anak-anak muda yang suka agribisnis tapi nggak suka blok-blokan, nggak suka kotor-kotoran, kita arahkan ke hilir. Oke. Kok kalian ini apa di konten kreator, video, desain ya, ayo bantu para petani memasarkan produknya. Sehingga itu tadi naik. Betul. Jadi yang hulu ke budidaya. Oke. Bagaimana dia menanam, budidaya ikan dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa memasakkan dia di dua hulu hilir. Jadi kita pisah. Justru jadi saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Nah yang susah diubah mindset ini yang tadi yang Selesai sekolah kerja. betul. Dan bahkan Dapat sekarang gaji. kita kan di daerah ini kalau kita masuk pabrik itu tinggi badan kurang nggak masuk. Mata minus nggak masuk. Dan mereka kemana gitu jalurnya? Ya. Sedangkan mereka melihat potensi sekitar mereka masih ada lahan, masih ada dan sebagainya. Ya mungkin kita lebih ke bagaimana increase mindset and innovation seperti itu. Inisiatif skill. Inisiatif skill ya. Penting ya ini ya. Bahwasanya sekarang masyarakat lebih suka yang instan, lupa bahwa agribisnis itu penting. Coba diingat lagi tadi, untung Kang Habibie bilang soal waktu kita kesulitan di masa Covid, banyak beberapa negara yang menghentikan ekspornya. Betul. Takut kebutuhan dalam negerinya tidak tercukupi. Betul. Ya. Itulah seberapa pentingnya agribisnis ya menurut saya ya. Nah, memang ancaman luar semengerikan apa sih Kang Habibie? Contoh hal pas Ukraina Rusia perang, gandum kan terancam. Betul. Mie instan naik. Ya. Hal simpel pertanian mengefek ke ekonomi dunia. Betul. Gitu. Jadi ya seandainya kita bisa supply sendiri kebutuhan gandum tidak tergantung pada Ukraina, kita relatif mampu survive. Seperti contohnya alhamdulillah Indonesia saat ini kan baru sejarah pertama kali di sejarah Indonesia bisa cadangan beras kita surplus. Baru sekarang ya? Iya. Ya, karena program Pak Prabowo ini luar biasa, belum sampai 1 tahun tapi udah swasembada pangan seperti itu. Ini penting ya. Penting. Ini penting. Kita nggak pernah tahu akan nauzubillah sih. Bahkan kita mau ekspor ke Malaysia kan beras. Iya. Suatu pencapaian ya nantinya. Betul. Kita nggak pernah tahu akan ada lagi nauzubillah ada COVID yang lain, tapi COVID mengajarkan kita banyak hal. Betul. Salah satunya swasembada itu tadi ya. Pangan ya. Nah, oke. Balik lagi ke soal tadi, ketika mindset ini harus diubah, tapi yang mindsetnya memang dihilir, tidak apa-apa biarkan dihilir, yang di hulu. Betul. Jadi collab, jadi saling melengkapi. Benang merahnya ada. Benang merahnya itu. Kalau bicara strategi, kemudian pemasarannya, inovasi-inovasi apa yang bisa diterapkan untuk pertanian, agribisnis apa aja saat ini? Untuk yang bermanfaat untuk agribisnis. Agribisnis sekarang justru malah lebih enak kok. Sudah ada ini, sudah ada itu, sudah ada. Betul. Jadi era 5 tahun ini semua fasilitas dari pemerintah luar biasa untuk kita mengarah ke agribisnis. Dari program MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan sebagainya. Cuman ya tadi petani-petani muda atau pengusaha tani muda mau berkolaborasi atau will or not will-nya seperti itu. Peluangnya ada banyak sekali. Untuk inovasi sendiri ya setidaknya kita memanfaatkan potensi pasar lokal dulu seperti itu.
Jadi inovasi-inovasinya seperti pemuda-pemuda ini memahami big data kebutuhan pertanian lokalnya. Oke. Misalnya di perumahan ini butuh berapa beras per bulan, butuh berapa cabai per bulan, kita belum tahu. Iya. Ya. Contoh ya inovasinya dari anak muda ini coba mendata, terus menganalisis dan coba memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan bertani sendiri ataupun berkolaborasi. Dan juga tadi sekarang banyak aplikasi seperti sosial media, e-commerce dan sebagainya dimaksimalkan. Dan tadi live streaming TikTok dan sebagainya memasarkan produk pertanian bisa juga. Ya, jadi ketika anak muda nanti berkolaborasi, jalur distribusinya tertata, ya insya Allah untuk pemasaran petani ya terbantu juga, Bang. Ya. Justru malah betul-betul milenial tuh benar-benar terasa ya. Betul. Dengan hadirnya teknologi ini ya. Shifting marketingnya di shifting ya. Oke. Nah, kalau ini produk salah satu UMKM Jawa Barat juga yang pernah hadir di sini, Zia, terima kasih jaketnya, dan Kang Habibi juga ke sini bawa produk dari kopi darat. Kopi darat. Apa nih produknya kalau boleh dilihat? Kalau kopi darat sendiri kita beras, cabai dan juga telur ayam. Beras, cabai dan telur ayam. Cuman di sini kita ada produk madu juga. Madu. Ini dari anggota koperasi nih. Pengurus. Kalau ini produk Habibi pribadi, sambal. Jadi dari cabai diolah jadi sambal, bubuk cabai dan chili oil. Oke. Jadi kita ada beberapa inovasi. Pemasarannya udah kemana aja, Kang Habibi? Masih di Pulau Jawa kan? Masih di Pulau Jawa. Kalau ini udah ya Pulau Jawa Sambal dan Sumatera. Wow. Oke. Jadi dari bertani cabai sudah sampai cabai dalam kemasannya. Betul. Dan ini peningkatan value. masih di Pulau Jawa tuh berarti udah melebihi 5 kota kabupaten yang tadi disebutkan dong. Sampai ke Jawa Timur, Jombang. Sudah sampai ke Jawa Timur. Wow. Inilah hasil dari seorang sarjana HI tapi kemudian menekuni pertanian tapi sekarang sudah bisa begini. Dan tadi disampaikan pentingnya berkoperasi. Nah, secara legalitas dan jejaring. Ini ada maknanya, Bang. Apa tuh? Hidup ini kan sesekali pedas. Harus konsumsi madu agar sehat untuk menghadapi hidup ini. Dibalansi sama madu. Betul. Ini kan pedas, manis. Ada filosofinya boy produk ini. Gitu ya. Harus ada filosofinya, yang dibawa yang berfilosofi. Kadang-kadang hidup itu pedas, tapi disiram sama yang manis juga. Betul. Nah, sekarang kita bicara legalitas dan jejaring. Tadi kalau jejaring sudah jelas lah dengan berkoperasi, ketemu dengan pelaku usaha yang sama, tani dan sebagainya, kemudian berkoperasi. Legalitas tadi sudah dibantu oleh Diskuk sampai akhirnya lahir baru 2025 ini ya. 2025. Secara legal kooperasinya berwujud gitu ya. Nah, seberapa pentingnya legalitas ini untuk kooperasi? Legalitas dasar hukum, payung hukum ya penting untuk kita bergerak. Seperti produk aja kalau tidak ada halalnya atau tidak ada PRT-nya kan kita agak ngeri-ngeri sedap juga untuk beredar seperti itu. Jadi ya penting juga legalitas diterapkan juga untuk praktek agribisnis para petani-petani muda ini untuk terus bisa scale up. Jadi kalau tanpa legalitas ya agak sulit untuk scale up. Scale up berarti ujungnya scale up ya. Kita minjem permodalan ke bank juga kan ditanya legalitas. Betul. Seperti itu. Seperti itu. Jadi harus perhatikan juga unsur legalitasnya. Sekarang bagaimana menurut Kang Habibi membangun komunitas petani muda itu di era seperti sekarang, cara membangunnya komunitas ini supaya semakin maju, yang paling berdampak seperti apa? Berarti metodenya yang paling membangunnya bagus. Ya, membangun. Metode membangunnya ya kita pertama adalah pendekatan komunikasi dan sosialisasi. Orang tak kenal maka kata sayang. Ya. Makanya kita kan di sini selaku pengawas memberikan masukan pada pengurus setidaknya 1 bulan itu 1 atau 2 kali sosialisasi online. Oke. Apa yang dilakukan sosialisasi online? Sosialisasi online ini untuk berdiskusi, pertama memperkenalkan koperasi. Kedua untuk berdiskusi masalah-masalah pertanian terupdate.
Ketiga untuk diskusi terkait solusi bagaimana. Jadi kita menampung mereka dan setelah solusi itu setelah disosialisasi itu berdiskusi dan aksinya ya tadi per klaster kita kan dari sosialisasi kita analisis mereka minat atau usaha di bidang apa kita kumpulkan masing-masing. Jadi yang hortikultura buah, hortikultura sayur, tanaman pangan, tanaman yang lainnya dan juga umbi-umbian ataupun padi. Jadi kita klasifikasi clustering seperti itu. Jadi besar harapan nanti ada icon-icon sendiri per komunitasnya seperti itu. Namun ya memang koperasi kita di jenis usahanya untuk primernya ya 3 tadi, kebutuhan pokok di beras, cabai dan telur, karena itu kan yang berkontribusi terhadap inflasi seperti itu. Tapi di balik itu kita juga produk-produk teman-teman yang jadi anggota yang sudah punya produk kita bantu pasarkan juga seperti itu. Saat ini berarti produknya yang Kang Habibie ingat dari cabai melon kita ada, melon, anggur, beras, lele, abon lele, banyak loh. Ada pemasaran yang sudah internasional? Untuk internasional kita belum masih menjajakan. Atau nasional mungkin? Nasional ada. Sudah ada yang nyebrang Pulau Jawa sudah ada berarti? Sudah ada, bahkan kita mau kerjasama Kopi Darat ini dengan koperasi di Provinsi Bangka Belitung. Kenapa tuh tiba-tiba Bangka Belitung? Kita ingin ada barter, kita bisa Jawa Barat bisa ngirim beras ke mereka. Mereka butuhnya beras. Belitung beras. Mereka kirim rempah-rempah ke kita. Itu jadi ada barter nanti seperti itu, dan kita sedang menunggu insya Allah tahun ini ya bisa rilis kerjasama antara Bangka Belitung dan Jawa Barat itu, antara petani mudanya seperti itu. Ada mimpi-mimpi apa yang masih ingin dicapai oleh, berarti kan Kopi Darat usianya masih relatif muda ya koperasinya. Untuk legalitas muda, tapi praktik berkoperasi udah lama. Sudah lama praktiknya. Secara legalitas masih muda. Masih muda. Tapi banyak mimpi yang ingin diwujudkan tentunya setelah legalitas terbentuk. Apa rencana-rencana ke depan untuk Kopi Darat ini, Kang Habibie? Rencana-rencana ke depan untuk Kopi Darat ini ya mimpinya bagi kita simple. Sebagai petani setiap tahun kita kan berbeda wilayah kabupaten nih. Ya. Ngumpul satu titik, kita forum sambil bagi-bagi sisa hasil usaha. itu paling sederhana ya, iya, tapi memang mimpi. Kan kita ketemuan jarang. Ya paling hanya transaksi, deal bisnis dan sebagainya. Ya kita ingin itu. Jadi jangan sampai ketemuan cuman nongkrong-nongkrong nggak jelas, habis itu pulang nggak ada tindak lanjut. Kita ingin ada rencana tindak lanjut gitu. Jadi sambil ngumpul sisa usaha sambil rencana kerja. Mimpi selanjutnya ya besar harapan Kopi Darat pengurus-pengurusan sebagainya berintegritas, amanah dan bisa mengelola sesuai dengan mimpi bersama dan gaya korporasi seperti itu dan profesional. Ada tips-tips mungkin yang bisa dibagi untuk yang menonton Ubar BT bahwa tadi bertani dan berkoperasi ini keren. Mulailah dari sekarang, mungkin apa? Barangkali. Tipsnya tips apa nih? Tips berkoperasi dan mulailah bertani gitu. Saya aja kepikiran untuk bertani ya, tapi nggak tahu cara memulainya. Tipsnya simple. Gimana tuh? Ada lahan sedikit di rumah ya tanam apa yang bisa kita tanam untuk kebutuhan kita. Karena dengan kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kalau kita sudah memanen hasil dari yang kita tanam untuk kita sendiri, itu akan beda rasanya. Nah setelah itu ini barulah ketika kita sudah ada feel ingin bertani, bergaul dengan orang yang tepat. Jadi tidak bergaul dengan orang yang belum tepat. Jadi bergaul ya karena dia ada koperasi tani ya bergaul dengan koperasi tani. Jadi di situ ngumpul dengan para pengusaha dan praktisi pengusaha tani muda dan praktisi pertanian. Di situ kita permasalahan-permasalahan kita bisa sharing. Bisa nih ya sharing market, sharing knowledge, sharing teknologi dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau usaha taninya kalau ada yang bisa ditanam di sekitar kita, tanamlah. Ya, itu untuk simple kita menanamkan diri kita
Tapi untuk kolaborasi ya setidaknya kita punya teman banyak, masa dari 100 teman kita nggak ada yang petani, pasti ada kan? Pasti ada, Terus betul. kita diskusi di ribuan diskusi kita itu pasti kan ada yang ada yang teman yang nanyain, bro butuh telur, bro butuh beras, bro butuh ini, pasti ada. Betul. Nah kalau kita berkooperasi palu gak ada, jadi jangan sampai bilang nggak ada, sampaikan ada aja dulu. Oke. Nanti produknya dari mana aja kita cari, seperti Oke. itu kan, karena Bilang kita ada aja bergabung dulu. dengan koperasi. Di koperasi kita ada buah-buahan, ada beras, ada cabai dan sebagainya. Insya Allah kan yang anak muda tadi ini bergabung, walaupun dia belum punya usaha tani, kan bisa berdagang hasil tani juga, seperti itu. Oke. Sekarang sedikit ke keadaan perekonomian saat ini, Kang Habibie. Apakah apa namanya? Sekarang lumayan banyak orang kena PHK dan sebagainya. Koperasi sebagai badan usaha menurut Kang Habibie di saat seperti ini seberapa pentingnya sih? Ya karena kondisi inflasi Tinggi. dan juga ketidakstabilan ekonomi dunia dan betul. berdampak kepada PHK massal dan sebagainya, koperasi sangat penting untuk berkooperasi dan bekerja sama. Ya tadi dari para yang purna bakti kerja bahasanya, purna bakti kerja itu mereka mau apa gitu kan. Ya kalaupun nanti ya tadi cobalah untuk bergaul dengan dengan Kopi Darat, dengan yang lainnya, insya Allah peluang-peluang akan ada ketika kita bersama orang yang tepat. Jadi ketika peluang ada, komunikasi, setidaknya kan walaupun dari 100 yang kena PHK, tujuan orang kan beda-beda. Mungkin ada 10 orang minat bertani. Setuju. Ya berkooperasi di koperasi pertanian. Baik. Seperti itu. Karena yang menyaksikan ini bukan cuma di Bandung, bukan cuma di Karawang, Subang, Purwakarta. Kalau ingin menjangkau Kopi Darat kemana? Bagaimana caranya? Kalau jangan Kopi Darat, ya bisa cukup di follow Kopi Darat _ID Instagram kita. Ada Instagramnya ini. Ya, yang nanti kita akan ini. update ke jadwal sosialisasi, jadwal pendaftaran dan sebagainya, kita update di Instagram kita, seperti itu. Itu berarti semua pertanyaan juga boleh ya disampaikan di DM di Instagram. DM. Oke. Siapa tahu mungkin ya saat ini kalian Mudah diingat kan Kopi Darat _ID. Kopi Darat Kan kalau mau ngumpul sama teman di mana nih, kita Kopi Darat ya. Kopdar, iya benar. Mudah diingat, kecil ya judul nama koperasinya. Jadi silakan, mungkin saat ini yang nonton, saya juga udah punya usaha tani tapi kok merasa sendirian. Ya. Ya, berkooperasilah. Biarpun mungkin usaha saya bukan di bagian utara Jawa Barat nih, tapi mungkin ada teman-temannya Kopi Darat yang bisa dituju di, misalnya saya di bagian selatan. Oh, It's okay. ada rekanan-rekanan juga. Ada. Ada ya, Karena atau kan kita koperasi tingkat provinsi. Di akte Betul. kita kan semua kabupaten kota bisa mendaftar sebagai anggota. oh sudah provinsi. Kecuali KTP-nya luar provinsi Jawa Barat. Sepanjang di dalam provinsi Jawa Barat, Boleh biarpun jadi bukan di bagian utara, boleh jadi anggota. Betul. Ya. Mulai aja boleh di follow akun Instagramnya ini ya, atau boleh chat via DM. Ada kata-kata penutup untuk talk show kita hari ini, untuk yang masih muda-muda biar terus bersemangat. Saya jujur masih hitungan jari tangan mungkin ketemu orang yang sangat muda tapi menekuni bisnisnya tani dan berkooperasi. Ada yang mungkin ingin disampaikan sebagai penutup? Iya, dari Habibie pribadi dan mewakili teman-teman Koperasi Petani Muda Kreatif Jawa Barat, pada rekan-rekan petani muda di Jawa Barat dan Nusantara, ayolah kita bertani, masih makan dari pertanian, karena 5 tahun ini adalah di masa pemerintahan Pak Prabowo, masa emasnya dunia pertanian. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, sungguh sangat sayang luar biasa gitu. Jadi jangan sampai nanti 10-15 tahun ke depan kita hanya jadi market pertanian atau pasarnya pertanian bagi negara lain, tapi kita harus punya tanamkan diri, Indonesia menjadi produsen terbesar produk pertanian dan Indonesia menjadi lumbung pangan 2045 harus dimulai dari saat ini. Amin.
dan berkolaborasi dan berkooperasi. Amin. Seperti itu. Terima kasih. Nah itu mulai dari saat ini jangan cuma jadi penonton aja, jangan juga menyesal. Kenapa nggak ngikut apa kata Kang Habibie waktu dulu, ya kan? Betul. Mudah-mudahan apa yang diinginkan sama Kang Habibie dan teman-teman di Kopi Darat juga terwujud dan Ubar BT kita hari ini bermanfaat buat kalian semua. Amin. Terima kasih Kang Habibie sudah hadir di Ubar BT. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Ubar BT, ayo berbagi tips buat hidup happy.